Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa man wafah. Pertama-tama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang sesuatu yang mungkin terlihat sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu ini adalah 4 kata ajaib. 4 kata ajaib yang Bapak maksud adalah kata-kata sederhana yang sering kita ucapkan, akan tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Keempat kata tersebut adalah tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Keempat kata ini adalah bagian dari etika dan sopan santun yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu berinteraksi dengan orang lain, baik itu teman, guru, orang tua, maupun orang lain di lingkungan sekitar kita. Disinilah pentingnya kita belajar menggunakan 4 kata ajaib ini untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Mari kita bahas satu persatu tentang makna dan pentingnya keempat kata ajaib yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, kata tolong. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering membutuhkan bantuan dari orang lain. Ketika kita mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan, itu artinya kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang yang kita minta bantuan. Kata tolong bukan hanya menunjukkan rasa sopan, tetapi juga menunjukkan bahwa kita tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain. Misalnya, ketika kita membutuhkan bantuan teman untuk meminjamkan alat tulis atau membutuhkan penjelasan dari guru tentang pelajaran yang belum kita pahami, kita bisa memulainya dengan kata tolong. Ucapan ini membuat orang yang kita minta bantuan merasa dihargai, dan mereka lebih cenderung akan membantu dengan ikhlas. Anak-anakku sekalian, mari kita biasakan untuk selalu mengucapkan kata tolong ketika meminta bantuan. Ini akan membuat kita lebih dihargai oleh orang lain, dan tentunya hubungan kita dengan orang lain pun akan lebih harmonis. Kemudian yang kedua, kata maaf. Kata ajaib kedua adalah maaf. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita melakukan kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Ketika kita melakukan kesalahan, kita perlu menyadari dan harus berani untuk meminta maaf. Meminta maaf bukanlah hal yang mudah, terutama jika kita merasa gengsi ataupun malu. Namun, kata maaf adalah tanda bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan kita dan bahwa kita menghargai perasaan orang lain. Dengan mengucapkan kata maaf, kita menunjukkan kerendahan hati dan niat untuk memperbaiki hubungan. Contohnya, ketika kita tidak sengaja mengganggu teman saat belajar atau membuat mereka merasa tersinggung, kita bisa mengucapkan maaf untuk menunjukkan bahwa kita menyadari kesalahan kita itu. Begitu pula ketika kita meminta maaf, kita juga harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Ingatlah anak-anakku sekalian, tidak ada ruginya mengucapkan kata maaf. Justru dengan berani minta maaf, kita akan dihargai sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan rendah hati. Kata ketiga yang tak kalah pentingnya adalah terima kasih. Kata terima kasih merupakan ungkapan rasa syukur dan penghargaan kita terhadap kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Ketika seseorang membantu kita atau memberikan sesuatu kepada kita, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi. Kata terima kasih adalah kata yang sangat sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar. Ketika kita mengucapkan terima kasih dengan tulus, orang yang kita ucapkan akan merasa dihargai. Dengan begitu, kita dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang di sekitar kita. Misalnya, ketika seorang guru mengajarkan pelajaran dengan penuh kesabaran, atau ketika orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita, kita bisa mengucapkan terima kasih sebagai tanda penghargaan. Begitu pula dengan teman-teman kita yang mungkin membantu dalam hal kecil, seperti meminjamkan kita alat tulis, meminjamkan kita buku dan sebagainya, atau memberikan semangat kepada kita. Maka hendaknya kita mengucapkan terima kasih. Mari kita biasakan diri untuk mengucapkan terima kasih setiap kali seseorang memberikan bantuan atau berbuat baik kepada kita. Ini bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga soal menghargai kebaikan orang lain. Kata keempat, mengucapkan salam
Assalamualaikum dan permisi. Kata ini digunakan ketika kita akan melewati atau memasuki suatu tempat, atau ketika kita akan berbicara dengan orang lain. Dengan mengucapkan Assalamualaikum dan permisi, kita menunjukkan bahwa kita menghargai keberadaan orang lain dan tidak ingin mengganggu mereka secara tiba-tiba. Contohnya, saat kita ingin memasuki ruangan kelas ketika pelajaran sudah dimulai, kita bisa mengucapkan Assalamualaikum dan permisi sebagai tanda penghormatan kepada guru dan teman-teman kita. Begitu pula ketika kita ingin bertanya kepada orang yang sedang sibuk, kita bisa mengucapkan permisi terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan ruang pribadi mereka. Kata permisi mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang besar. Dengan mengucapkan permisi, kita menunjukkan kesopanan, penghargaan, dan kesadaran akan keberadaan orang lain. Anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, 4 kata ajaib ini adalah bagian dari etika dasar yang perlu kita miliki sebagai individu yang berinteraksi dengan orang lain. Etika dan sopan santun adalah hal yang mungkin terlihat sepele, tetapi sebenarnya sangat menentukan bagaimana orang lain memandang kita dan bagaimana kita menjalin hubungan sosial dengan orang lain dengan baik. Jika kita mampu membiasakan 4 kata ajaib ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih beradab, yang lebih mudah diterima di lingkungan manapun. Kata-kata ini juga merupakan cerminan dari karakter kita. Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu menanamkan karakter yang baik sejak dini, sejak mulai dari kecil ini, sejak dari sekolah dasar ini, sejak dari sekolah menengah ini. Keempat kata ini adalah langkah awal untuk membentuk karakter kita tersebut. Anakku sekalian, mari kita sama-sama berkomitmen untuk membiasakan 4 kata ajaib ini dalam setiap interaksi kita. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, di lingkungan sekitar kita, dan dimanapun kita berada. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah generasi yang beretika, generasi yang sopan, dan generasi yang saling menghargai. Sebagai penutup, Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa 4 kata ajaib ini adalah dasar dari etika dan sopan santun. Jangan pernah ragu atau malu untuk mengucapkannya. Ingatlah bahwa dengan kata-kata ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dihargai, dan lebih disayangi oleh orang-orang di sekitar kita. Demikian amanat yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.